Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Kafah Channel. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah seperti biasa setiap Ahad malam kami hadir kembali dalam sebuah program yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu program yang mencerahkan umat, kalam kajian malam, kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom sebagai narasumber dalam kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, yaitu beliau Ustadz Salahuddin Fatih. Assalamualaikum Ustadz Salahuddin Fatih. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kami juga berharap para pemirsa Kafah Channel dimanapun Anda berada pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dengan tanpa terkendala. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian tafsir Al-Quran akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang Al-Karomah wal Ihanah indallahi, kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian penjelasan terkait dengan tema ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Kafah Channel untuk mendapatkan penjelasan dari Ustadz Salahuddin Fatih. Tafadhol Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan al-tawli wal ihsani wal fadl. Alhamdulillahilladzi atana Allah lil imani wa fadlatina ala sairil adyani wa manna alaina bi risalihi ilaina akrama khalqi alaihi wa afdalam lataihi khalilahu wa habibahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan muhassilatan lil ghufran wa munqidatan sawhiba minan niran wa musilatan ila sunnal jinani amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Kafah Channel, kita malam ini bisa bertemu untuk kita bersama-sama ngaji tentang sedikit dari sekian banyak sakofah Islam. Pada topik malam ini adalah Al-Karomah wal Ihanah. Itu mestinya yang pas Al-Ikram ya, saya lupa tadi nulisnya. Al-Ikram wal Ihanah. Jadi kemuliaan dan kehinaan. Indallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam bahasa Arab itu minimal biasanya wazannya sama ya. Basyirun wa nadirun misalkan. Fa'ilun fa'ilun. Al-imtikhanu wal ibtila'u. Imtihan wal ibtila'. Wazannya ifti'al ifti'al. Jadi kalau al-ihanah berarti ya misalnya al-ikram wal ihanah. Tapi tidak masalah. Jadi karomah, ikram wal ihanah. Kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengangkat di dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Fa'ammal insanu, adapun orang-orang itu, manusia itu, idza mabtalahu, jika mabtalahu Robbu, Robnya menguji dia, fa'akramahu, kemudian memuliakan dia,
wa na'amahu, dan kemudian memberikan banyak kenikmatan kepada dia, fa yaqulu rabbi akraman, maka orang tersebut akan berkata, sungguh Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, sebaliknya ketika Rabbnya menguji dia dan kemudian menyempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, dijawab oleh Allah, kalla, tidak demikian. Jadi pemirsa kawan channel yang dirahmati oleh Allah, ayat ini saya tertarik mengangkat ayat ini. Kenapa? Karena saya pernah kapan hari saya mendengarkan sebuah diskusi ya di sebuah radio. Jadi saya mendengar diskusi, waktu topiknya tentang bagaimana sukses, dan banyak definisi ya. Di sana disebutkan tentang definisi orang sukses itu seperti apa. Dan menjelaskan orang sukses itu orang yang dia sudah lulus, kalau dia kuliah atau sekolah, kemudian dapat kerja, kemudian menikah, maka dia sukses. Ada menjelaskan bahwa sukses itu adalah orang yang dia sudah kerja, sudah lulus kuliah, sudah kerja, dan tidak punya utang, itu maka sukses. Ada menjelaskan sukses itu kalau dia sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, kemudian punya jabatan, maka dia dikatakan sukses. Nah, kesuksesan itulah yang kemudian mengantarkan dia kepada kemuliaan di hadapan orang. Beragam definisi disampaikan, didiskusikan di dalam dialog tersebut ya. Cuman ada satu yang sama, semua menstandarkan bahwa kesuksesan yang bermuara kepada nanti mengantarkan kepada kemuliaan orang itu diukur semata-mata berdasarkan materi. Nah, maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Fajr itu Allah menjelaskan bahwa kalau ada orang yang dia menempatkan al-ikram wal ihana, kemuliaan dan kehinaan itu berdasarkan materi semata, maka itu sama persis dengan satu ya yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy dulu, itu satu ya. Jadi kenapa? Karena itu sifatul kafir Quraisyin. Jadi itu salah satu sifat kafir Quraisy ketika itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka memandang bahwa orang Islam ketika itu yang rata-rata memang orang tidak punya, atau orang-orang dipinggirkan, orang-orang tidak diperhitungkan, orang-orang dianggap termarginalkan. Jadi karena mereka miskin, karena mereka tidak punya jabatan, itu sebagai orang-orang hina. Mereka dengan sombong, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan begini, kalian wahai orang Islam, pengikut Muhammad, kalian ini orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalian tidak punya jabatan, kalian tidak punya harta, itu bukti bahwa Allah menghinakan kalian. Sementara kami, jadi misalkan Umayyah bin Khalaf itu yang mengatakan, kami ini orang-orang yang dimuliakan oleh Rabb kami. Kenapa? Karena Allah memuliakan kami dengan jabatan kami, dengan kekayaan kami. Jadi maka berarti kami ini dimuliakan Allah, sedangkan kalian wahai pengikut Muhammad, kalian dihinakan oleh Allah karena kalian tidak punya jabatan dan tidak punya kekayaan. Maka dijawab oleh Allah dalam surat Al-Fajr itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan manusia itu mereka ketika mereka beranggapan bahwa ketika Allah menguji mereka, wa na'amahu fa'akramahu wa na'amahu, Allah memuliakan mereka, wa na'amahu, dan memberikan rezeki yang banyak kepada mereka, mereka memuliakan Allah, berarti memuliakan mereka. Sebaliknya orang yang diuji oleh Allah, disedikitkan rezekinya, maka mereka akan beranggapan bahwa Allah menghinakan mereka. Allah menjawab, kalla, enggak, salah. Apa yang kalian anggap itu adalah salah. Apa yang kalian yakini itu salah, bahwa al-ikram walihana tergantung kepada kekayaan dan kaya atau tidak itu sebuah kesalahan. Allah menjawab kalla. Ini untuk menjawab menolak keyakinan orang kafir yang salah tadi itu, bahwa al-ikram wal ihana diukur semata-mata berdasarkan pertimbangan materi. Kita coba lihat dari dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi itu di sana diriwayatkan begini. Nazalat fi Umayyah bin Khalaf. Ayat ini, surat Al-Fajr ini, itu turun terkait dengan Umayyah bin Khalaf. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Kalbi dan Muqatil, itu disampaikan nazalat hadhil ayah fi Umayyah bin Khalaf. Ayat ini turun terkait dengan Umayyah bin Khalaf.
Faradallahu ala man dhanna anna siyata rizki ikramun wa anal faqra ihanatun. Allah menolak anggapan orang-orang bahwa an-nasi'ata rizki ikramun, bahwa keluasan rizki, banyaknya rizki itu ikramun, bentuk Allah memuliakan mereka. Wa anal faqra ihanatun, dan sementara kefakiran, kemiskinan itu bentuk bahwa Allah telah menghinakan mereka. Allah menjawab faqala kalla, tidak demikian. Dijelaskan dalam tafsir Baghawi itu lam abtalihi bil ghina li karamati. Saya tidak menguji orang, memberikan orang kekayaan itu karena kemuliaan dia. Lam abtali bil ghina li karamati. Saya tidak mengujinya karena dengan kekayaan itu berarti karena kemuliaan dia. Tidak. Walam abtalihi bil faqri li hawani. Dan saya tidak menguji seseorang dengan kemiskinan, kefakiran itu karena kehinaan dia. Tidak. Fa'akhbaro, Allah mengabarkan dalam ayat ini anal ikrama wal ihana la tatur alal mal wasiatar rizki, bahwa al-ikram wal ihana, kemuliaan dan kehinaan itu tidak tergantung kepada mal, harta, wasiatar rizki, dan keluasan rizki. Walakin al-faqra wal ghina bitakdiri. Kenapa? Karena al-faqra wal ghina itu tergantung ketetapan Allah. Kaya miskin tergantung ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyu 'alal kafir la li karamatihi. Allah meluaskan, melapangkan, memudahkan rizki orang kafir bukan karena lali karomati, bukan karena kemuliaan orang kafir, tidak. Atau bukan Allah karena memuliakan dia, tidak. Wa yaqdiru ala mu'min lali hawani. Allah demikian juga Allah menyempitkan rizki orang mukmin lali hawani, bukan karena bahwa orang mukmin itu hina, tidak. Atau karena Allah menghinakan dia, tidak. Tapi innama yukramul mar'u bi ta'atihi wa yuhinu bi ma'siyati. Allah memuliakan seseorang itu karena ketaatan dia kepada Allah, dan menghinakan seseorang itu bi ma'siyati, karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting ya, poin penting yang ada di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 itu. Apa? Menjelaskan bahwa al-ikram wal ihana la tatur 'alal mal wasi'atar rizki. Kemuliaan dan kehinaan tidak tergantung kepada harta dan keluasan rezeki. Kalau ada orang kafir diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang mukmin disulitkan atau disempitkan rezekinya oleh Allah, bukan berarti dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innama yukramul mar'u bi ta'ati. Allah memuliakan seseorang itu karena ketaatan, wa yuhinu bi ma'siyati, dan menghinakan seseorang karena kemaksiatan. Para pemirsa kabar channel yang dirahmati oleh Allah, ayat ini tadi saya sampaikan turun terkait dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau kita lihat film Sirah itu, Umayyah bin Khalaf ini memang dia salah satu pembesar Quraisy. Dia ini sangat terpandang dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi dia ini ya pembesarnya orang-orang kafir Quraisy. Ayahnya itu Wahab bin Khudafah. Wahab bin Khudafah itu pedagang Quraisy yang paling kaya di seluruh Jazirah Arab. Itu ayahnya Umayyah bin Khalaf. Tetapi Umayyah bin Khalaf ini permusuhannya terhadap Islam, Masya Allah. Jadi Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal bin Rabah, Utsman bin Mas'ud, ini Umayyah bin Khalaf. Jadi kemudian yang memprovokasi Uqbah bin Abi Mu'aid untuk meludahi Nabi ini juga Umayyah bin Khalaf. Jadi dia memang gila harta, ya. Artinya dia menempatkan bahwa al-ikram wal ihana itu murni berdasarkan jabatan dan harta seseorang. Namun meskipun seperti itu, Umayyah bin Khalaf itu dia sangat takut ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia mempercayai meskipun dia menentang, tapi dia sangat takut dengan ikhbar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kisah tentang Umayyah bin Khalaf itu. Di dalam riwayat Bukhari itu ada sebuah riwayat sangat panjang. Jadi saya bacakan saudara. Jadi Umayyah bin Khalaf itu punya sahabat namanya
Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pembesarnya dari Ansar, Yathrib, dari Madinah. Jadi kalau nggak salah dia pembesarnya suku Khazraj. Siapa si Sa'ad bin Mu'ad ini? Ini teman dekat. Jadi sebelum Islam teman dekat Sa'ad bin Mu'ad sama Umayyah bin Khalaf. Ketika kemudian Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam dan kemudian jadi pernah ketemu dengan Umayyah bin Khalaf, dia menyampaikan keinginannya kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, saya ingin melakukan tawaf. Saya ingin masuk Makkah karena saya ingin tawaf. Kemudian Umayyah bin Khalaf menyampaikan, jadi intadir, jadi hatta idzan tasafan nahar wa ghafalan nasu. Tunggu dulu. Tunggu sampai nanti siang ini hilang. Artinya malam saja, nunggu malam. Wa ghafalan nas, ketika manusia itu terlena, artinya sudah mulai sepi di sekitar Ka'bah. Kemudian intalaktu fatuftu. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad berangkat masuk ke Makkah dan melakukan tawaf di Ka'bah. Babayna Sa'ad yatuhu, ketika saat itu tawaf, tahu-tahu ada Abu Jahal. Abu Jahal tanya, man hadza alladhi yatufu di Makkah fil Ka'bah? Siapa ini yang sekarang hari ini kok berani tawaf di Ka'bah ini? Faqala Sa'ad, ana Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad, ya saya ini Sa'ad. Kemudian faqala Abu Jahal menyampaikan, bukankah kamu ini pelindungnya orang namanya Muhammad dan para pengikutnya? Naam, iya. Kemudian ini dilarang oleh Abu Jahal. Si Sa'ad tidak mau. Jadi karena Sa'ad ini juga merasa dia orang terpandang dan sudah mendapatkan izin dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian akhirnya nadanya tinggi dua orang ini. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ditegur oleh temannya. Si Umayyah bin Khalaf, ya Sa'ad, jangan terlalu keras sama Abu Jahal karena dia ini pemimpinnya orang sini. Sayyidu ahlil wadi, katanya. Dia ini pemimpinnya orang sini. Kemudian Sa'ad bilang, andaikan engkau menghalangi saya, kalau engkau menghalangi saya untuk melakukan tawaf di Ka'bah, maka kelak jadi aku akan menghalangi engkau kalau kau dagang ke mana? Ke Syam, akan aku halangi. Jadi tetapi tetap tidak mau, sampai akhirnya kemudian marah. Dan kemudian saat si Umayyah bin Khalaf ini kan berada di tengah-tengah, ya bingung dia diem aja, sampai kemudian saat menyampaikan, ketahuilah wahai Sa'ad, jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Rasul telah menyampaikan kepadaku bahwa kelak beliau akan membunuh engkau di sebuah medan peperangan. Jadi mendengar ini kaget si Umayyah bin Khalaf, karena disampaikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ya Umayyah bin Khalaf, nanti Rasul sungguh telah menyampaikan kepadaku bahwa nanti beliau akan membunuh engkau di sebuah medan peperangan. Benar seperti itu, kaget ya. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah berbohong. Kemudian pulang Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pulang dan menyampaikan ke istrinya, wah istriku, tadi aku ketemu Sa'ad. Sa'ad siapa? Sa'ad dari Yathrib, Madinah. Apa yang dikatakan? Sa'ad menyampaikan bahwa kelak Muhammad akan membunuh aku. Bagaimana menurut engkau? Maka istrinya berkata, wallahi ma yakdzibu Muhammadun. Demi Allah, orang namanya Muhammad itu tidak pernah berbohong. Jadi itu yang disampaikan istrinya. Nah, ketika perang Badar, jadi Umayyah bin Khalaf ini memang dia meninggalnya di perang Badar. Itu ketika ada seruan perang Badar, jadi ini bingung si Sa'ad bin Mu'ad karena istrinya menyampaikan ke si Umayyah bin Khalaf. Istrinya Umayyah bin Khalaf bilang ke Umayyah, wahai Umayyah, apakah kamu masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh sahabatmu Sa'ad bin Mu'ad, bahwa Nabi kelak akan bunuhmu di sebuah medan peperangan? Ya, saya masih ingat. Makanya kemudian si Umayyah bin Khalaf enggan untuk keluar, tetapi dia didatangi oleh Abu Jahal. Wahai Umayyah bin Khalaf, innaka min asyrafil wati fasir yaman aw yamin. Kamu ini salah seorang tokoh pembesar, jadi hendaklah kamu ikut perang, baik itu 1 atau 2 hari. Terus
diprovokasi sampai akhirnya kemudian menetapkan dirinya Umayyah bin Khalaf untuk keluar ikut perang Badar, dan akhirnya kemudian meninggal dia di perang Badar, dibunuh oleh budak yang dulu disiksa dia yang masuk Islam, yakni Bilal bin Rabah, dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Jadi ketakutan Umayyah bin Khalaf akhirnya terjadi ya. Dia benar-benar meninggal di perang ketika perang dengan kaum muslimin. Itu kisah Umayyah. Jadi meskipun kafir tapi dia sebenarnya mempercayai ya. Tetapi karena ketika percaya itu beresiko terhadap jabatan dan kekuasaan dia, maka dia menentang keras Islam ketika itu. Itu si Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah yang menjadi salah satu sebab turunnya asbabun nuzul ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman, yang menjelaskan bahwa orang itu kalau diuji dengan harta yang banyak berarti Allah memuliakan dia. Sebaliknya kalau diuji dengan harta yang sedikit berarti Allah menghinakan dia. Maka dijawab oleh Allah bahwa anggapan orang-orang kafir Quraisy termasuk Umayyah bin Khalaf yang menjelaskan bahwa dia dengan sombongnya mengatakan bahwa orang Islam itu dia dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya jabatan, dia tidak punya harta. Karena kaum muslimin ketika itu orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dia tidak punya jabatan, orang-orang yang dari sisi kekayaan itu mereka rata-rata miskin. Awal-awal ketika itu, Umayyah bin Khalaf dengan sombongnya menyampaikan, kalian ini dihinakan oleh Allah karena kalian tidak punya harta dan jabatan. Sementara kami dimuliakan oleh Allah karena kami punya kekuasaan dan jabatan. Dijawab oleh Allah, kala tidak seperti itu, salah. Bahwa sifat orang-orang kafir seperti itu salah. Di dalam tafsir Fathul Qadir itu lebih gamblang. Di sana disampaikan begini, di dalam tafsir Fathul Qadir itu. Wa hadhihi sifatul kafir alladzi la yu'minu bil ba'si. Ini di surat ini, jadi di surat Al-Fajr itu menunjukkan bagaimana sifat orang kafir ketika itu. Mereka punya keyakinan bahwa jika diberikan harta yang banyak berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan wahai sifatul kafir, sifat orang kafir yang memang tidak percaya dengan bil ba'si. Di bil ba'si artinya dengan hari kebangkitannya. Jadi kalau kita melihat di dalam di dalam ayat Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian dibantah oleh Allah ya. Jadi di dalam surat An-Nisa kalau saya jelaskan begini. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mereka beranggapan bahwa la yub'atsu, mereka tidak pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Nah, ketika saat itu ketika diberikan kabar bahwa nanti ada yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dia menghina Nabi. Jadi dia itu membawa tulang banyak, kemudian dibawa, dilemparkan, dan kemudian bilang, ini nanti akan dikumpulkan jadi satu dan manusia akan dibangkitkan lagi. Apa mungkin seperti ini? Itu Umayyah bin Khalaf ya. Makanya kemudian dijawab di dalam Al-Quran itu misalkan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang kafir beranggapan mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Qul rabbi, jadi katakanlah ya Muhammad, ya, apa la tub'atsunna, jadi kalian pasti akan dibangkitkan. Wala tunabba'unna bima amiltum, dan kalian akan dikabarkan semua perilaku yang telah kalian lakukan. Wadzalika 'alallahi yasirun, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di ayat itu An-Nisa itu Allah memberikan ikhbar dengan model takkid ya, nun sakilah. Wala tub'atsunna. Jadi apa? Kalian pasti akan dibangkitkan. Wala tunabba'unna, dan kalian pasti akan diberikan kabar. An-naba itu kabar yang besar. Jadi mereka tidak mengira semua yang dilakukan di dunia itu akan diberitahukan nanti, dibuka rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'alallahi yasirun, dan hal itu bagi Allah sangat mudah. Ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf ya, dia bawa tulang dilemparkan ke Nabi dan bilang,
Ini tulang-tulang ini nanti kelak katanya Muhammad akan dikumpulkan, kemudian diwujudkan katanya Muhammad. Jadi apa mungkin? Dijawab oleh Allah dalam surat An-Nisa itu. Di dalam tafsir Fathul Qadir, kita kembali ke surat Al-Fajr tadi ya. Allah menjelaskan, wa hadhihi sifatul kafir alladzi la yu'minu bil ba'si. Ini adalah sifat orang kafir yang tidak percaya dengan kebangkitan. Li'annahu la karama indahu illa dunya wa tawassu fi mata'iha. Karena bagi orang kafir tidak ada kemuliaan, la karamata indahu, bagi orang kafir illa ad-dunya, kecuali persoalan dunia. Wa tawassu' mata'iha, dan keluasan di dalam perhiasan dunia. Wala ihana indahu illa fautiha, dan tidak ada kehinaan kecuali jika kenikmatan dunia itu hilang dari dia. Itu orang kafir. Artinya orang kafir itu mengukur kemuliaan seseorang itu semata-mata diukur dari madiyah, ya, dari materi. Sementara orang mukmin, fa'amal mu'minu, sementara orang mukmin itu fal karomah inda ayyukrimahullah bita'ati. Karomah atau kemuliaan bagi orang mukmin ayyukrimahullah bita'ati, yakni ketika kemuliaan bagi orang mukmin ketika Allah memuliakan dia adalah bita'ati, karena ketaatan dia, wa yuwaffiquhu li'amalil akhirah, dan kesesuaian dia dengan amal-amal akhirat. Jadi orang kafir beda ya, orang mukmin juga beda. Kalau orang kafir kemuliaan itu diukur semata-mata dari materi, dunia dapat atau tidak. Sementara orang mukmin tidak. Kemuliaan bagi orang mukmin itu ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, sementara kehinaan bagi orang mukmin ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu bagi dia hina. Itulah orang mukmin. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga begitu, gamblang sekali. Ketika menjelaskan fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu dan seterusnya. Ibnu Katsir menyebutkan begini. Qaulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadi idza wasa Allah. Firman Allah Ta'ala ini mengingkari sifat orang-orang yang punya keyakinan idza wasa Allahu 'alaihi rizqi, jika Allah melapangkan rezekinya, liyakhtabirahu fi dzalika, untuk mengujinya tentang rezeki. Fayata gitu anna dzalika minallah ikramul lahu. Dia meyakini bahwa itu yang datang dari Allah adalah bentuk Allah memuliakan dia. Walaysa kadzalik, tidak seperti itu. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah ini adalah bentuk pengingkaran Allah terhadap keyakinan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang meyakini bahwa keluasan rezeki itu bentuk bahwa Allah memuliakan mereka. Laisa kadzalik. Tidak seperti itu. Salah. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayaksabuna annama numittum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Mereka mengira bahwa ketika dimudahkan rezekinya, hartanya, anaknya, berarti Allah telah mensegerakan kebaikan kepada mereka. La yash'uruna, mereka tidak merasa. Jadi kalau dalam bahasan lain disebutkan itu istidraj, ya. Memang diberikan banyak, dimudahkan, istidraj, agar semakin banyak dosanya, semakin mudah bagi Allah untuk mengadab dia. Wa kadzalika fil janibil akhar. Demikian pula dari aspek yang lain, idza batalahu wa amtahana wa dayyaqa alaihi rizqi. Demikian pula jika orang itu disempitkan rezekinya, ya taqitu anna dzalika minallahi ihana, maka mereka yakin bahwa Allah menghinakan mereka. Allah menjawab, kalla. Maksudnya apa? Laisal amru kama zama. Dan seperti itu. Apa yang mereka yakin itu salah. La fi hadza wa la fi hadza. Tidak sebagaimana begini dan sebagaimana begitu. Tidak. Kenapa? Fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu kalau urusan rezeki, maka dijelaskan innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan rezeki kepada siapapun, orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa yudayyiqu ala ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Demikian pula disempitkan rezekinya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Jadi orang yang dicintai Allah atau yang tidak dicintai Allah juga akan mengalami. Ketika dia kesulitan rezeki, semuanya mengalami. Jadi artinya apa? Kemudahan rezeki atau kesulitan rezeki itu bukan ukuran jadi apakah dia itu mulia atau tidak. Kenapa? Karena kalau urusan rezeki, Allah menjelaskan siapapun diberi, orang jahat atau tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencuri atau bukan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perampok atau bukan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi rezeki. Demikian pula orang susah. Jadi jangan dikira mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah juga tidak pernah susah, sama. Mereka juga susah, semuanya mengalami. Wa nama matar bidzalika, yang menjadi topik tentang itu adalah ketaatan kepada Allah fi kulli min halaini, di dalam dua kondisi itu. Idza kana ghaniyan, jika dia itu kaya, ya yashkurullaha ala dzalik, dia bisa bersyukur kepada Allah. Wa idza kana faqiran, ya yasbira, sebaliknya jika dia fakir, dia bisa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Kafah channel yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi al-ikram walihana, jadi la taturu alal mal wasi'atar rizki. Kemuliaan dan kehinaan seseorang itu tidak tergantung kepada harta dan banyaknya rezeki. Kenapa? Karena kaya miskin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia, Allah menjelaskan innallaha yu'til mala, jadi man yuhibbu wa man la yuhibbu. Untuk orang yang dicintai maupun yang tidak, itu untuk urusan rezeki, kaya atau tidak, semuanya. Tetapi kalau din tidak, urusan din itu hanya diberikan kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang mukmin itu, sebagai orang mukmin, pertama kita tidak boleh minder, tidak boleh merasa rendah diri. Jadi karena misalkan tidak diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bukan ukuran orang itu ikram wal ihana, itu satu. Yang kedua, kita harus paham bahwa Allah itu Ar-Razzaq, artinya Maha meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang. Dan itu bukan menunjukkan kehinaan dan kemuliaan seseorang, tetapi justru topiknya adalah ketika orang diuji dengan kekayaan dan ketika orang diuji dengan kemiskinan, apakah orang tetap bisa berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi topik. Ketika dia banyak rezeki, dia harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mentasarufkan kenikmatan itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia diberikan ujian berupa kesulitan rezeki, maka dia bersabar terhadap kesulitan. Jadi itu yang mestinya menjadi topik ya. Bukan kemudian bahwa kaya dan miskin itu menunjukkan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Bukan. Jadi kita akan lihat ya. Jadi dalam surat apa Al-Fajr itu ada sebuah hikmah yang sangat bagus yang kita dapat di sana. Apa ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang. Dan saat ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang itu menilai kemuliaan dan kehinaan itu hanya berdasarkan jabatan dan materi. Padahal tidak ya. Zaman dulu kita ingat kisahnya Abu Jahal. Kisahnya Abu Jahal. Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal itu dia termasuk orang yang terpandang. Termasuk orang terpandang. Jadi nama lengkapnya itu Amr bin Hisham bin Mughirah, dari suku Makhzum dia. Jadi disebutkan itu begini, karena sayyidan min sadatin Bani Quraisy min kabilah Kinanah. Jadi Abu Jahal itu salah satu pembesar dari
Bani Quraisy dari kabilah Kinanah, dari suku Kinanah. Jadi ini termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi ya. Wa kunyatuhu, dia diberikan gelar oleh kaumnya orang-orang kafir Quraisy itu dengan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Sangat dihormati ini Abu Jahal karena dianggap sebagai bapaknya orang yang bijaksana. Dia dianggap pinter, dianggap cerdas, dianggap bijaksana ketika menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy kaumnya ketika itu memberikan julukan kepada Abu Jahal atau Amr bin Hisam itu dengan sebutan Abul Hakam, orang bapaknya orang yang bijaksana. Tetapi walakin Rasul Muhammadan kannahu bi Abi Jahal. Tetapi Rasul merubahnya, Nabi kita itu merubahnya dengan sebutan Abu Jahal. Jadi karena yang di Abu Jahal itu berarti bapaknya kebodohan ya. Jadi bapaknya kebodohan. Kenapa? Ya karena permusuhannya yang amat sangat terhadap Islam. Sehingga orang yang terpandang di kaumnya dengan sebutan Abul Hakam itu dirubah namanya oleh Nabi menjadi Abu Jahal. Kenapa? Karena permusuhannya yang begitu sengit terhadap Islam. Disebutkan misalkan wadzalika liqatli imra'atun ajuzan ta'inan bil khirbah min qubuli hatal maut. Jadi membunuh wanita ya. Jadi salah seorang wanita namanya siapa? Sumiyah binti Khayyat itu. Itu di ubulnya, jadi kemaluannya ditusuk dengan tombak hingga meninggal. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi sangat kejam ya, sehingga salah seorang perempuan, jadi Sumayyah binti Khayyat, jadi ketika Bisabah bin Jahriyah ketika mengumumkan keislamannya itu ditangkap oleh Abu Jahal dan disiksa, ditusuk kemaluannya sampai meninggal. Itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal orang yang tadi saya sampaikan di kaumnya itu dia mulia. Si Abu Jahal mulia. Di sana itu ada pertemuan di Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah itu orang tidak bisa kumpul di situ, tokoh-tokoh kafir Quraisy kecuali yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Sementara Abu Jahal, Amr bin Hisam itu, dia dianggap orang yang hakiman. Kemudian wadhara'in syadidin, dia orang yang bijaksana. Dia yang pemikirannya tajam, kritis. Meskipun usianya itu waktu itu masih disebutkan 25, dia boleh masuk dia. Khamisah wal ishrina disebutkan min umri. Dia boleh ikut pertemuan di Darun Nadwah, padahal usianya masih muda. Kenapa? Karena dianggap pinter, dianggap orang bijaksana, sehingga mendapat kehormatan dari kaumnya itu. Si Abu Jahal yang dijuluki dengan Abul Hakam itu untuk ikut rapat di Darun Nadwah itu Abu Jahal. Ternyata orang yang semulia itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirubah namanya dengan Abu Jahal. Namanya Abul Hakam dirubah menjadi Abu Jahal. Kenapa? Karena sikap dia yang begitu keras di dalam memusuhi Islam. Jadi para pemirsa Kafah channel yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita bisa saksikan ya, kita bisa saksikan bersama betapa banyak orang itu bergelar cendekiawan, saintis. Halo? Ya, Zat, alhamdulillah, mungkin bisa break dulu ya. Oke. Ada iklan yang mau lewat, jadi memang sangat gamblang ya, bahwa memang yang disampaikan oleh Ustaz Fatih tadi, bahwa kemuliaan itu bukan dari kekayaan, bukan dari materi, bukan dari jabatan, tetapi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan penjelasan dari Ustaz Sladan Fatih.
Tetapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan yang lewat berikut ini. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, masih bersama kami, bersama Ustaz Salahuddin Fatih dalam kalam kajian malam, kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran terkait dengan masalah Al-Karamah wal Ihanah Indallah, kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kelanjutan dari penjelasan dari kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah ini? Tentunya akan disampaikan beliau Ustaz Salahuddin Fatih. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, poin penting di kajian kita itu adalah bahwa al-ikram wal ihana la taduru 'alal mali wa si'atar rizqi. Pemulihan dan kehinaan tidak tergantung kepada mal dan keluasan rezeki, tetapi tergantung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan kisahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang dihormati, dimuliakan oleh kaumnya karena dianggap oleh orang-orang yang kritis, orang yang bijaksana, orang yang pandai, sehingga kaumnya menjuluki Abu Jahal itu dengan sebutan Abu Hakam, Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Karena dianggap pinter, dianggap bijaksana. Tetapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menyampaikan Islam, dirubah itu gelarnya oleh Nabi menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena permusuhannya yang sengit terhadap Islam. Jadi apa hikmah kisah itu? Kita jangan terperdaya dengan gelar-gelar kehormatan yang menipu. Saat ini kita bisa saksikan, kita bisa temukan banyak orang bergelar cendekiawan dia. Dia cendekiawan, dia saintis, dia seorang profesor, dia seorang doktor, dengan titel yang beragam yang macam, tetapi justru orang-orang seperti itu yang kemudian dia melemparkan gagasan-gagasan, ide-ide yang justru merusak atau menghantam Islam. Banyak kita temukan. Coba misalkan kapan waktu, bagaimana seorang profesor, seorang doktor yang dia justru mendukung LGBT. Bagaimana misalnya seorang profesor, seorang dokter yang kapan hari kita lihat di media sosial itu sangat ramai menyampaikan bahwa satu, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengaku paling benar. Yang kedua, menyampaikan bahwa Islam itu belum sempurna. Ini kan sangat bahaya dia. Tetapi dia mengaku seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, seorang saintis. Ungkapannya itu, statementnya dia itu padahal sangat membahayakan. Kenapa? Karena kalau itu diterima umat Islam, jadi istilahnya, kalau itu diterima umat Islam itu kan bisa merusak akidah umat Islam. Kalau menjelaskan bahwa Rasul tidak merasa paling benar itu kan bahaya. Artinya seolah-olah Nabi itu menyampaikan Islam itu tidak dengan keyakinan yang kokoh. Kebenaran Islam itu relatif, tidak mutlak. Jadi Nabi bisa salah, bisa benar. Ini kan bahaya ini.
kalau ini diterima umat Islam. Sangat bahaya. Kenapa? Ya karena satu ucapan ini bertentangan dengan penjelasan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau ada orang ngomong bahwa Nabi itu bisa benar, bisa salah, kebenarannya tidak mutlak, itu sama persis dengan orang-orang kafir Quraisy dulu. Orang-orang kafir Quraisy ketika ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, itu kan punya hobi aktubu kulla syai'in min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar itu punya hobi, dia menulis semua yang disampaikan Nabi, diucapkan, ditulis oleh Abdullah bin Umar. Dan ini terdengar orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, ya bin Umar, ataktubu kulla syai'in min Muhammadin. Lu kamu kok menulis semua yang disampaikan oleh Muhammad, buat apa? Dia itu bisa benar, dia itu bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Di dalam riwayat disebutkan fil ghadab war ridho. Kalau dia senang ya dia sampaikan, kalau tidak disampaikan. Itu orang kafir Quraisy. Abdullah bin Umar diam. Kemudian Abdullah bin Umar menemui Nabi SAW dan menyampaikan apa yang dialami dan disampaikan oleh orang kafir Quraisy kepada beliau. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, ada dalam genggamannya, ya, maksudnya demi Allah. Ma kharaja minni illa haqqun, kata Nabi. Tidak ada satupun yang keluar dari ucapanku kecuali itu pasti hak. Kecuali itu pasti benar. Nabi menyampaikan begitu. Kita juga harus tambah, Allah memberikan ikhbar kepada kita, ya, memberikan ikhbar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak menyampaikan jadi sesuatu yang muncul dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua yang disampaikan itu hanyalah berasal dari wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada beliau. Dari Allah, malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada beliau. Itu Nabi. Jadi ucapan beliau dalam konteks menyampaikan ad-din itu adalah kebenaran, yaitu wahyu yang disampaikan kepada beliau. Jadi hak yang disampaikan beliau itu. Sebagaimana statement beliau, sabda beliau, ma kharaja minni illa haqqun. Tidak aku sampaikan kecuali perkara itu pasti hak. Kemudian yang kedua, apakah perkara yang hak itu hanya satu? Iya, hanya satu. Hanya satu. Tidak ada yang lain. Pernah ada sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dipanggil Nabi. Wahai Ibnu Mas'ud, perhatikan. Beliau gambar satu garis lurus. Gambar. Kemudian di sebelah kanan garis lurus digambar garis-garis bengkok. Kemudian di sebelah kanan garis lurus digambar garis-garis bengkok. Rasul menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, garis lurus ini hadza sabili, ini jalanku. Selain itu, baik yang ada di kanan atau yang ada di kiri, semuanya ini jalan syaitan. Jangan diikuti. Kemudian beliau baca ayat, inna hadza surati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus ini saja. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti yang lain. Kalau engkau ikuti fatafarraqu bikum an sabili. Fatafarraqu itu kalau dalam tafsir jelaskan fatubu'idu. Jadi ansiratul mustaqim, akan semakin menjauhkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Itu menunjukkan bahwa al-haq itu hanya satu. Dalam tafsir jelaskan al-haqqu wahidun. Kebenaran itu hanya satu. Jadi artinya yang benar hanya yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadza sirati mustaqiman. Ini yang lurus, ini jalanku. Yang lainnya itu batil. Jangan diambil. Itu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kafajanul yang dirahmatullah Allah. Kalau statement yang menyampaikan bahwa Nabi tidak pernah merasa benar, itu dihadapkan, ditempatkan dalam konteks perbedaan khilafiyah, itu tidak persoalan. Kenapa? Sahabat Nabi, ya, di dalam kitab Adabul Ikhtilaf itu ada contoh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar itu berbeda masalah fikih. Yang khilafiyah itu lebih dari 100 masalah. Lebih dari 100 masalah khilafiyah. Masalah furu'iyah di dalam masalah fikih. Tetapi perbedaan
fikih yang furu'iyah tadi lebih dari 100 masalah tidak mengurangi sedikit pun ta'zim antara keduanya. Rasa menghormati antara keduanya. Rasa kasih sayang antara keduanya tidak menghormati. Tidak mengurangi. Tetap mereka saling menghargai, saling menghormati. Meski berbeda masalah fikih di antara keduanya lebih dari 100 masalah. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu beliau menjelaskan hadhil ayat laisat dalilan ala tahrimil ikhtilafi fil furu'il fiqh. Ayat ini bukan merupakan dalil bahwa orang Islam haram berbeda masalah fikih yang furu'iyah. Tidak apa-apa. Nah, kalau kemudian ditempatkan bahwa tidak merasa paling benar, itu dalam konteks perbedaan khilafiyah yang furu'iyah di dalam fikih itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian dihadapkan dengan perbedaan agama, ini bahaya. Artinya bahwa semua agama itu benar, caranya saja yang beda-beda. Oh, Nabi aja tidak pernah merasa paling benar. Ini bahaya ini. Baik, ini paham pluralisme. Paham yang menganggap bahwa semua agama itu adalah benar, caranya saja yang berbeda-beda. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karena dalam Quran jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah sama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang yabtaghi ghairal islami dinan, memilih selain Islam dinan sebagai agama dia, fala yuqbal minhu. Di akhirat dia tidak akan diterima semua amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sangat rugi dia. Jadi itu pluralisme. Haram, tidak boleh diambil, sebagaimana pernah difatwakan oleh MUI, pernah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tetapi ingat, meskipun Islam mengharamkan pluralisme, tetapi kita masih menghargai adanya pluralitas. Hanya keragaman itu masih kita hargai. Banyak agama itu silahkan. Anda beribadah dengan agama kalian silahkan. Tetapi semua harus difahami dalam konteks bagaimana Al-Quran lakum dinukum waliyatin. Ini Islam, ini agamaku, aku beribadah sesuai dengan agamaku, jangan ganggu aku, dan jangan paksa aku untuk mengikuti agama kalian. Demikian pula kalian itu agama kalian, bukan Islam, silakan Anda ibadah sesuai dengan agama kalian, jadi tetapi jangan paksa kami untuk mengikuti agama kalian. Pluralitas masih dihargai di dalam Islam. Tetapi kalau kemudian itu ditempatkan dalam konteks perbedaan agama, maka tidak benar. Jadi kenapa itu muncul? Satu ya. Jadi kalau sekarang kita sering dengar moderasi beragama itu di situ, yang disampaikan oleh salah seorang tokoh dalam sebuah forum resmi. Jadi seorang yang dikenal dengan cendekiawan, dikenal dengan dia profesor, tetapi kemudian menyampaikan gagasan-gagasan yang justru bertentangan dengan Islam. Nah itu kita tidak boleh tertipu dengan gelar-gelar yang itu justru membahayakan Islam. Artinya tidak boleh tertipu dengan gelar yang ada. Sebagaimana Abul Hakam yang dijuluki gelar yang diperoleh Abu Jahal dari kaumnya karena dianggap bijaksana. Tetapi ketika Nabi datang, gelarnya diubah menjadi Abu Jahal. Kenapa? Karena sikap dia yang dia itu menentang Islam. Jadi para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, ini yang saya maksudkan ya, bahwa orang sering bilang, siapa itu pembicaranya misalnya? Oh si Fulan, gelarnya apa? Oh enggak ada gelar. Sementara di sini ini hebat. Siapa nama dia? Tidak tahu, tapi yang jelas dia seorang profesor. Itu tidak berpengaruh. Kita seringkali melihat kemuliaan seseorang itu berdasarkan ini. Tidak. Untuk berbicara din beda ya. Kemuliaan, kehinaan seseorang itu ketika dia taat kepada Islam. Ketika statementnya, perbuatannya, perilakunya, ucapannya tidak bertentangan dengan Islam, maka dia hina. Siapapun dia, entah dia seorang cendekiawan, ilmuwan, saintis, profesor, dokter, kemuliaan dia itu ketika ucapan dia,
pendapat dia, gagasan dia tidak bertentangan atau justru menyerang Islam. Tetapi ketika dia bertentangan atau menyerang Islam, maka justru gelar-gelar yang diberikan semua itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Salahuddin. Jadi tentang apa al-ikram wal ihana yang bisa kita ambil dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Salahuddin Fatih. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau terkait dengan tafsir surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 terkait dengan tema al-ikram wal ihanah wa indallah, ya. Kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah. Sudah jelas gamblang bahwa kemuliaan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Tentunya banyak sekali hikmah manfaat yang bisa kita ambil. Semoga kita istiqomah dengan apa yang kemudian disampaikan oleh beliau. Baiklah para pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah, sebelum kita berpisah mohon Ustaz Salahuddin bisa memberikan kesimpulan pada kajian pada malam hari ini dan sekaligus mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kata kunci tadi di dalam tafsir Al-Baghawi itu ya. Al-ikram wal ihanatu la taturu 'alal mali wal ihana walakin yatawaqqaf 'ala ta'atillahi ta'ala. Jadi kemuliaan dan kehinaan tidak tergantung kepada harta dan kekayaan, tetapi tergantung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah, kajian kita malam ini kita tutup dengan munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammadin bi jamili awaitika fid dharain. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammadin bi jamili awaitika fid dharain. Allahumma arham ummatal islamiyyata wa rafa' kalimatal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana wa a'da'atin. Allahumma fadna bil Islam qa'iman wa hfadna bil Islam qa'idan wa hfadna bil Islam raqidan. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainu biyadik wa na'udzubika min kulli syarrin khazainu biyadik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustaz Salahuddin Fatih atas segala penjelasan dan ilmu yang telah disampaikan pada kajian tafsir pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa setia Kafah Channel, terutama pada kajian tafsir pada malam hari ini. Kami sampaikan untuk seluruh pemirsa Kafah Channel untuk senantiasa mengikuti kajian Kafah Channel ya setiap harinya. Tentunya akan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari program-program yang disampaikan oleh Kafah Channel. Kami selaku host dan seluruh kru Kafah Channel mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami mohon undur diri dari hadapan para pemirsa semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.